Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sugi Arsih SPD dengan NIM A1A25002 LPTK Universitas Bengkulu, program studi Bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil materi teks laporan hasil observasi kelas 10 di SMK Muhammadiyah 1 Rawaberi. Sekian perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
belajar tentang laporan teks hasil observasi. Oke, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu dengan anak-anak, siapa yang masih ingat tentang pengertian apa itu observasi? Oke, silakan untuk anak-anak yang masih ingat angkat tangannya untuk menjawab apa itu pengertian observasi. Ayo, diingat kembali materi yang pernah diajarkan. Apa itu pengertian observasi? Bu. Oke, silakan untuk si Mariska. Observasi adalah tindakan mengenali dan mencatat fakta atau kejadian yang sering melibatkan pengukuran dengan instrumen atau catatan atau deskripsi yang diperoleh. Oke, observasi merupakan tindakan untuk mencatat dan mengamati apa yang diamati dan diperoleh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman yang sudah menjawab. Selanjutnya, ada lagi siapa yang tahu apa itu pengertian observasi? Ayo, apa itu observasi? Ada yang ingat lagi? Ayo diingat-ingat kembali materi observasi apa? Saya, Bu. Oke, silakan kita. Apa itu observasi? Observasi adalah suatu proses pengamatan serta pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional yang berbicara tentang beragam fenomena. Oke, observasi mencatat secara objektif, logis ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ada lagi di sini yang mau menanggapi sekali lagi? Ibu tanya, siapa? Ayo. Oke, silakan. Cika. Observasi adalah cara untuk memperoleh informasi penting terkait seseorang. Sebab apa yang dikatakan belum tentu sama persis dengan yang dikerjakan. Oke, observasi adalah untuk mengetahui informasi penting. Oke, kita beri aplaus dulu buat temennya. Nah, di sini Ibu simpulkan ya. Ibu simpulkan bahwa observasi adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengamati objek-objek tertentu yang dapat kita nilai dengan cara secara objektif. Nah, di sini masih ingat apa itu ciri-ciri dari observasi? Ayo, ciri-ciri observasi ada apa yang pertama? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi observasi yaitu objektif. Objektif. Apa itu objektif? Objektif adalah observasi harus diamati secara langsung dengan berdasarkan kondisi objek tunggal yang nyata. Oke, objektif adalah pengamatan secara objek yang nyata. Tidak dibuat-buat. Oke, ciri-ciri yang kedua. Yang pertama objektif, yang kedua apa? Faktual. Faktual. Apa itu faktual? Faktual adalah observasi yang harus dilakukan berdasarkan fakta dan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan serta kebenarannya sudah dibuktikan tanpa ada dugaan tidak jelas. Oke, secara faktual yaitu secara fakta, secara real, tidak mengada-ada, tidak membuat pendapat sendiri. Oke, itu ciri-ciri yang kedua. Selanjutnya ada lagi ciri-ciri yang ketiga apa? Ayo. Sistematis. Secara sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis adalah observasi wajib dilaksanakan sesuai rencana atau metode yang telah ditentukan dari awal dan tidak sembarangan. Oke, berarti sistematis itu ditentukan dari awal, runtut, tidak sembarangan. Nah, itu ciri-ciri dari observasi. Nah, sekarang Ibu tanya, untuk observasi itu kita sekarang berada di sekolah. Kita dapat mengambil observasi di
contoh observasi yang dapat kita lakukan di sekolah itu apa? Contohnya observasi di kelas, observasi 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 perpustakaan juga bisa. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari observasi. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan menyampaikan kesepakatan kita dalam belajar. Supaya apa? Supaya dalam kegiatan kita belajar kali ini itu kita dapat belajar secara aman, secara nyaman, secara menyenangkan. Oke, mari kita lihat dulu kesepakatan apa yang kita tentukan di dalam kelas ini. Nah, di sini bisa anak-anak lihat di dalam slide ini kesepakatan pembelajaran tentang teks eksplanasi. Ini ada beberapa kesepakatan yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan lancar. Yang pertama yaitu menghormati guru dan teman sekelas. Dua, mengikuti pembelajaran dengan perasaan senang. Tiga, tidak membuat keributan di dalam kelas. Yang keempat, jujur dan disiplin. Yang kelima, mengikuti pembelajaran dengan fokus dan konsentrasi. Nah, selain dari kesepakatan pembelajaran untuk mendukung supaya pembelajaran kita lancar dan fokus serta konsentrasi, di sini Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, di sini bisa anak-anak simak. Yang pertama yaitu mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bias dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Memahami dan menganalisis gagasan dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Selanjutnya, yang kedua, memahami informasi pada teks laporan dan menilai akurasi serta kualitas data dalam laporan hasil observasi menggunakan informasi pada teks eksplanasi sebagai pembanding. Untuk tujuan berikutnya, menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi secara logis dan etis, mengubah laporan hasil observasi ke dalam format kreatif yang dapat dipublikasikan di media cetak maupun elektronik. Yang keempat,
Di situ silahkan untuk disimak atau dilihat di dalam PPT yang sudah Ibu tampilkan slide-nya. Di situ ada pengertian dari laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah teks yang mengungkapkan fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi yang objektif dan terpercaya. Selanjutnya, objektif artinya informasi yang diberikan sesuai dengan data yang didapat selama observasi atau selama proses pengamatan. Selanjutnya, di sini ada struktur laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar tentang hal yang akan disampaikan. Hal umum tentang objek yang akan dikaji dan menjelaskan cara garis besar pemahaman terhadap hal tersebut. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal yang dibahas pada bagian ini adalah nama ilmiah, klasifikasi umum binatang, contohnya serangga, mamalia, unggas, dan lain-lain, dan tempat hidup secara umum. Selanjutnya, yang kedua yaitu deskripsi bagian. Bagian ini menjelaskan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal-hal yang bisa dibahas pada bagian ini adalah bagian tubuh, pola makan, daur hidup, habitat, dan kebiasaan unik, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini yang ketiga deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan manfaat objek yang diobservasi baik bagi manusia maupun bagi alam secara umum. Salah satu ciri bahasa yang digunakan dalam laporan hasil observasi adalah bahasa ilmiah. Hal ini tidak lepas dari laporan hasil observasi yang termasuk ke dalam teks ilmiah. Untuk memahami arti kata-kata ilmiah yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan cara berikut. Makna kata secara langsung atau tersurat dalam teks. Contoh, belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Makna dalam kata ini langsung tertulis di dalam teks. Yang kedua, makna kata dari penjelasan secara tidak langsung dalam teks. Contoh, tonggeret termasuk hewan herbivora. Tonggeret dewasa menghisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimfa, tonggeret menghisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Dari teks tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa herbivora berarti hewan yang memakan tumbuhan atau bagian tumbuhan. Yang ketiga, makna kata yang didapat menggunakan petunjuk visual yang terdapat di dalam teks. Yang keempat, makna kata yang didapat menggunakan kamus, ensiklopedia, atau thesaurus, baik dalam bentuk cetak maupun daring. Nah, itu merupakan pemaparan dari
4 kelompok ya. Menjadi 4 kelompok. Oke. Nah, nanti anak-anak silakan untuk membentuk menjadi 4 kelompok. Nah, ini sudah tersusun ya duduknya. Nah, di sini Ibu akan membagikan tabel prediksi. Nah, di sini Ibu akan membagikan tabel prediksi, ya. Di sini akan ada penyajian tabel prediksi, akan ada pernyataan. Di sini prediksi sebelum menyimak, silahkan anak-anak nanti diskusikan dengan kelompok masing-masing. Silahkan di checklist, pilih checklist yang benar atau salah hasil dari diskusi pernyataan ini, ya. Oke, kita bagi dulu. Nanti kalau ada yang kurang paham, silahkan untuk bertanya. Silahkan dibaca pernyataannya, dibaca, dipahami, didiskusikan dengan temannya, dengan kelompoknya. Pilih checklist mana pernyataan yang menurut anak-anak benar dan mana pernyataan yang salah. Ya, sudah dapat semua? Sudah dapat semua. Nah, oke. Silahkan untuk didiskusikan sebentar dengan temannya. Dibaca, dicermati, kemudian di checklist mana bagian yang benar dan mana yang salah. Ada pertanyaan? Kalau bingung silahkan untuk bertanya ya. Ya, yang di checklist silahkan checklist untuk tabel prediksi sebelum menyimak. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3 sudah? Belum. Kelompok 4? Nah, silahkan itu di checklist ya. Semuanya silahkan di checklist pernyataannya. Ya.
anggrek bulan. Nah, silahkan untuk dibaca mulai dari kelompok 1. Silahkan dibaca yang keras. Saya di sini akan menyampaikan tes laporan observasi dengan objek yang diobservasikan adalah anggrek bulan. Anggrek bulan atau Puspa pesona adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Dilansir dari jurnal spesial, anggrek bulan ditemukan pada tahun 1750 di Ambon dengan nama ilmiah Epidendrum albumajus. Kemudian terjadi perubahan nama menjadi Phalaenopsis amabilis di tahun 1973. Terlepas statusnya sebagai bunga nasional Indonesia, bunga anggrek bulan juga menjadi salah satu favorit bagi para pencinta tanaman hias karena ciri-ciri yang menarik perhatian. Untaian bunga yang menjuntai ke bawah dengan warna yang mengikat menjadi satu paket yang dapat memanjakan mata. Terlebih lagi bunga ini memiliki sifat yang mekar serempak sehingga menjadi kriteria unggulan yang diidamkan para peminat tanaman hias. Pada bagian berikutnya, saya akan membacakan ciri bagian dari bunga anggrek bulan. Batang anggrek bulan sangat pendek dan terbungkus oleh serunggang daun. Daunnya berjumlah tidak lebih dari 5 helai, berwarna hijau, tebal, berdaging, berbentuk lonjong, bulat, telur, sungsang atau jorong. Melebar di bagian ujungnya berujung tumpul atau sedikit meruncing dengan panjang 20-30 cm dan lebar 5-8 cm. Akar tanaman anggrek bulan terdiri dari 2 macam, yaitu akar lekat dan akar udara. Akar lekat berfungsi untuk melekatkan dan menahan keseluruhan tanaman agar tetap berada pada posisinya. Sedangkan akar udara berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena berkemampuan menyerap unsur hara. Anggrek bulan dapat tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan dan umumnya hidup pada ketinggian 50-600 mdpl. Juga dapat berkembang dengan baik pada ketinggian 700-1 mdpl. Anggrek ini tumbuh epifit atau menempel di pohon yang cukup indah dan menyukai tempat yang teduh serta lembab, terutama di hutan basah dengan curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Walau tumbuh di daerah tropis, anggrek ini membutuhkan sedikit cahaya matahari 12.000 sampai 20.000 lux sebagai penunjang hidupnya karena tidak tahan terhadap kecamatan matahari langsung. Tumbuhan dengan suku ini memiliki kecenderungan
Silahkan didiskusikan dari hasil kalian tadi menyimak ya. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Silahkan untuk ditentukan pernyataan tadi. Sudah? Sudah kelompok ini? Satu? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Nah, di sini Ibu akan meminta perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tadi setelah mendengar, menyimak dari teks eksplanasi anggrek bulan. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Maju ke depan kelompok 2 silakan. Ayo kelompok 2. Ayo kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo bergeser ke sini, ke sini, ke sini. Sini. Enggak mepet-mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jessica Putria. Saya Mariska Oktavi Pria. Saya Cika. Saya Kesha Laila. Dan saya Andini Maharani. Kami di sini kelompok 2 akan mempresentasi hasil diskusi kelompok kami tentang tabel prediksi anggrek bulan. Yang akan dibacakan oleh pemateri. Materinya dipersilakan. Pernyataan pertama, prediksi sebelum menyimak benar dan prediksi setelah menyimak benar. Pernyataan 2, prediksi sebelum menyimak benar dan prediksi setelah menyimak benar. Pernyataan 3, prediksi sebelum menyimak benar dan prediksi setelah menyimak benar. Pernyataan keempat, prediksi sebelum menyimak salah dan prediksi setelah menyimak benar. Pernyataan kelima, prediksi sebelum menyimak benar dan prediksi setelah menyimak salah. Demikianlah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Adakah teman-teman yang akan menanggapinya? Silakan untuk kelompok yang lain, teman-teman ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2? Silakan. Silakan angkat tangannya kemudian berdiri dan tanggapi. Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Aida Putri Ramadhani. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah anggrek bulan dapat hidup di daerah kutub? Ayo silakan untuk menanggapi pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Anggrek bulan dapat tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan dan umumnya hidup pada ketinggian 50 sampai 600 mdpl. Juga dapat berkembang dengan baik pada ketinggian 700 sampai 1100 mdpl. 11.
Selanjutnya, ada yang menanggapi pertanyaan berikutnya? Silahkan berdiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Anggrek bulan memiliki kandungan senyawa fenol yang bermanfaat untuk kecantikan dan mengandung antioksidan yang dapat mencegah proses penuaan dan melembutkan kulit secara alami. Selain itu, anggrek bulan juga dapat berfungsi untuk mengatasi stres dan menjadikan solusi penyakit. Apa sudah jelas? Oke. Ada yang mau menanggapi selanjutnya? Ya. Silakan saya dari kelompok 3. Mengapa anggrek bulan sangat rentan terhadap sengatan matahari langsung? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena anggrek bulan menyukai tempat yang cukup rindang, teduh, serta lembab. Di hutan basah dengan curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Apakah sudah jelas? Kita beri aplaus dulu untuk presentasi dari kelompok 2. Oke, silakan untuk duduk kembali. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil dari presentasi kelompok 2, hasil dari pernyataan setelah mendapatkan informasi tentang anggrek bulan. Di situ sudah menjawab tentang pernyataan yang ada. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang anggrek bulan. Silahkan anak-anak untuk diperhatikan, dilihat, dipahami, didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bisnis Rumahan Putri, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Kali ini bersama kami channel bisnis Rumahan Putri akan memberikan informasi tentang tanaman hias anggrek atau orchid. Saat ini tanaman anggrek mulai digemari bahkan dijadikan hobi pengkoleksian tanaman hias. Perawatannya yang komplit dan dibutuhkan kesabaran untuk melihat bakal bunga yang muncul menjadi keunikan dari tanaman ini. Anggrek merupakan tanaman bunga hias berupa benalu yang bunganya indah. Anggrek sudah dikenal sejak 200 tahun lalu dan sejak 50 tahun terakhir mulai dibudidayakan secara luas di Indonesia. Nah, berikut ini kami akan menampilkan 5 jenis anggrek yang populer dan paling digemari di Indonesia berdasarkan hasil pengalaman kami ya guys. Oke, pantengin terus video ini bisnis Rumahan Putri. 5, 4, 3, 2, 1. Number 1. Anggrek Vanda. Vanda berasal
berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya indah. Pertama kali ditemukan pada tahun 1795 oleh Sir William Jones. Anggrek vanda memiliki 80 spesies dengan warna, bentuk, karakteristik, keunikan, serta ciri khasnya masing-masing. Anggrek vanda merupakan salah satu anggrek yang paling digemari oleh orang-orang dan para pecinta anggrek. Tanaman ini rajin berbunga 2-3 kali dalam setahun. Ada 3 jenis anggrek vanda, yaitu vanda berdaun lebar, vanda berdaun pensil, dan vanda persilangan antara daun lebar dan daun pensil. Anggrek vanda ini cukup digemari oleh pecinta anggrek di Cina, Australia, India, Thailand, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya. Harga anggrek vanda mencapai Rp30.000 untuk bibit sampai Rp200.000 untuk dewasa. Bagi pemula, menanam anggrek dewasa lebih dianjurkan. Setelah berpengalaman, maka mulai menanam dari bibit, bahkan membiarkan langsung dari botol hingga dewasa sampai menghasilkan bunga yang indah. Number 2. Anggrek hitam. Anggrek hitam merupakan anggrek yang hanya dapat ditemukan di Papua dan Kalimantan. Anggrek hitam di Papua memiliki warna hitam kecoklatan atau keunguan di seluruh kelopak bunganya. Sedangkan anggrek hitam di Kalimantan, warna hitam hanya berada di bagian lidah atau di sisi tengah bunganya saja. Sedangkan kelopak bunga seluruhnya berwarna hijau. Perbedaan ini menyebabkan anggrek Papua lebih banyak digemari untuk dikoleksi karena warna hitamnya yang dominan dibandingkan anggrek hitam dari Kalimantan. Anggrek hitam mengeluarkan bau yang harum dan spesifik. Biasanya bunga anggrek hitam hanya mekar di bulan Maret hingga Juni saja. Harga anggrek hitam Papua bisa mencapai 5 juta, bahkan ada yang dibanderol dengan harga 100 juta rupiah. Nah, anggrek hitam Kalimantan dibanderol lebih murah, yaitu Rp90.000 sampai Rp200.000. Number 3. Anggrek Oncidium. Oncidium adalah tanaman anggrek yang tidak sulit dirawat dan bahkan gampang diperbanyak karena rajin bertunas. Aslinya, tanaman anggrek ini memang berasal dari luar negeri, namun banyak Oncidium hibrida yang ada di Indonesia dan sangat cocok untuk wilayah panas. Oncidium merupakan tanaman anggrek yang tidak menyukai sinar matahari sebanyak anggrek vanda. Cukup dengan sinar remang-remang kita dapat menempatkan Oncidium ini di bawah bayangan pohon atau halaman teras rumah yang teduh. Anggrek ini memiliki akar serabut dan mudah ditanam di berbagai macam media, mulai dari kepingan kayu, pakis, maupun sabut kelapa. Karakter bunga anggrek Oncidium memiliki clips yang menonjol dengan ukuran yang lebih besar. Harga tanaman ini dibanderol mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000. Number 4. Anggrek bulan. Anggrek bulan merupakan jenis Phalaenopsis dan tanaman anggrek ini merupakan salah satu bunga nasional Indonesia sehingga disebut sebagai puspa pesona. Anggrek ini mulai tersebar ke luar negeri dari Malaysia, Filipina hingga ke Australia. Anggrek bulan menyukai sedikit cahaya matahari. Bunganya memiliki sedikit keharuman dengan waktu mekar yang lama serta dapat tumbuh hingga diameter 10 cm lebih. Warna anggrek bulan sangat bervariasi loh. Ada merah keunguan, putih, kuning lembut, ungu strip, dan orange strip. Harga tanaman anggrek ini berkisar antara Rp100.000 hingga Rp200.000, tergantung keunikan dan keindahannya. Anggrek bulan dikenal sebagai spesies anggrek yang berbunga sepanjang tahun, terutama jika ditanam pada pohon yang hidup. Number 5. Cattleya. Cattleya merupakan jenis anggrek yang memiliki bunga yang besar sehingga populer dengan nama The Queen of Orchids atau ratunya para anggrek. Ukuran bunga Cattleya bisa mencapai lebar 5 cm
sampai 15 cm. Presentasi pencahayaan yang dibutuhkan hanya berkisar 20 sampai 30% saja. Idealnya anggrek ini masih sangat toleran terkena sinar matahari secara langsung hingga jam 9 pagi. Harga anggrek Cattleya untuk usia bibit siap tanam umumnya dijual dengan harga Rp20.000 sampai Rp30.000. Sedangkan untuk dewasa, harga anggrek ini mencapai Rp100.000 hingga Rp200.000. Jumlah bunga juga mempengaruhi mahalnya harga tanaman ini. Oke guys, itu tadi 5 jenis anggrek yang populer di Indonesia. Dan masih banyak lagi jenis-jenis yang lainnya yang tak kalah menarik. Simak terus channel kami di Bisnis Rumahan Putri. On the spot, macam jenis tanaman hias lainnya akan kami bahas di channel ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, subscribe, dan share di media sosial yang kamu punya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Nah, itu tadi kita sudah menyaksikan tentang anggrek bulan. Anggrek bulan yang biasa sudah kita sebut sebagai puspa pesona ya. Nah, di sini Ibu tanya, siapa nih di rumahnya yang punya anggrek bulan? Ada yang punya anggrek bulan? Ya. Oh, sayang sekali kalau punya anggrek bulan ya. Besok mau mulai untuk berburu menanam anggrek bulan. Ya, karena memang anggrek bulan itu sangat luar biasa cantik sekali. Nah, kayaknya di sini anak-anak kok mulai lesu, mulai ngantuk, mulai capek. Kita di sini mindfulness dulu ya, untuk mengembalikan konsentrasi kita, untuk mengembalikan fokus kita dalam belajar. Kita mindfulness dulu dengan teknik stop ya, dengan teknik stop. Teknik stop di sini nanti kita itu akan stop dulu dari semua kegiatan. Pena ditaruh, bukunya ditaruh, yang kipas-kipas itu ditaruh dulu kipasnya. Stop dulu dengan seluruh kegiatan. Ya, di sini kita akan bermindfulness dulu. Nah, silakan anak-anak untuk atur posisi duduknya senyaman mungkin. Silakan atur duduknya senyaman mungkin. Silakan seluruhnya apa yang menjadi aktivitasnya. Tidak ada yang memegang apapun. Sandarkan bahu kalian.
kalian tuliskan di LKPD-nya. Kalau ada yang tidak paham, silakan untuk ditanyakan ya. Silakan kalian tuliskan informasi apa yang didapat. Nih,
anggrek bulan? Silakan, ada yang mau menjawab informasi apa yang sudah kalian peroleh? Ayo, ada yang mau menjawab? Informasi apa yang sudah kalian peroleh? Oke, silakan. Anggrek bulan atau puspa pesona adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Dilansir dari jurnal UNI, spesies anggrek bulan ditemukan pada tahun 1750 di Ambon dengan nama ilmiah Albinatus. Kemudian terjadi perubahan nama menjadi Phalaenopsis amabilis di tahun 1973. Terlepas statusnya sebagai bunga nasional Indonesia, bunga anggrek bulan juga menjadi salah satu favorit bagi para pecinta tanaman hias. Karena ciri yang menarik perhatian, uraian bunga yang menjuntai ke bawah dengan warnanya yang mengikat dengan satu paket yang dapat memanjakan mata. Terlebih lagi, bunga ini memiliki sifat yang mekar serentak sehingga menjadi kriteria unggulan yang diidamkan para penggiat tanaman hias. Batang anggrek bulan sangat pendek dan terbungkus oleh selendang daun. Daunnya berjumlah tidak lebih dari 5 helai, berwarna hijau, tebal, berdaging, berbentuk lonjong bulat telur. Insang atau jorong, lebar di bagian ujungnya, berujung lentur atau sedikit melengkung dengan panjang 20 sampai 30 cm dan lebar 5 sampai 8 cm. Oke, sudah? Iya. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman. Informasi yang sudah
harus terstruktur secara bagus supaya dia mudah untuk dipahami. Nah, dari pembelajaran hari ini ditanya dengan anak-anak bagaimana proses pembelajaran kita tadi, menyenangkan atau biasa saja? Sangat menyenangkan. Bagaimana perasaan Anda? Sangat apakah anak-anak merasa puas? Nah, bagaimana? Ibu mau tanya nih. Ibu mau tanya ke anak-anak, bagaimana cara ibu tadi menjelaskan, memaparkan materi? Apakah bisa diterima dengan baik? Bisa? Ada yang tidak? Ada yang tidak puas? Ada yang tidak bisa menerima? Berarti bisa menerima semuanya dengan baik ya? Nah, sekarang apakah yang dipelajari tadi bisa dipahami dengan baik? Insya Allah bisa. Atau sebagian saja? Ayo, semuanya bisa dipahami dengan baik atau sebagian saja? Semuanya. Oke. Nah, ibu mau tanya, informasi atau pengalaman atau wawasan apa yang kalian dapatkan dari kalian pembelajaran ini? Wawasan apa yang buat kalian bisa bertambah wawasannya dari kita pembelajaran tadi? Ayo. Apa? Bisa lebih paham tentang observasi. Terus ciri-ciri observasi. Terus contoh dari observasi. Terus dari bunga anggrek tadi ibu tanya, kalian bisa paham apa tidak dari materi tentang eksplanasi? Pengetahuan apa yang kalian peroleh? Ayo, bisa diserap tadi? Bisa. Apa yang kalian ketahui? Coba. Oh, jenis-jenis bunga anggrek di Indonesia ini sangat banyak sekali jenis-jenis bunga anggrek. Contoh tadi yang sudah kalian simak tadi contohnya banyak sekali. Ada bunga anggrek bulan, ya kan? Ada anggrek ya. Sekarang ibu akan mengingatkan kembali materi kita untuk minggu depan. Di situ silahkan anak-anak baca di buku paket kita. Nah, di situ ada tentang teks peran observasi itu tentang kelapa. Nah, silahkan anak-anak baca. Di situ kalian cari, tentukan struktur teks dari hasil observasi itu. Kalian tentukan struktur teksnya. Kalian tulis di buku catatannya apa-apa saja untuk isi dari struktur teks laporan hasil observasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, untuk menutup pertemuan kita kali ini, Ibu meminta untuk ketua kelas memimpin doa, ya. Memimpin doa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, ya, bisa terserap dengan
What?